Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Mari Suka di channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Yang jelas channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah hari ini kita jumpa Sobat Bonsai, kita berada di studio ya. Jadi ada studionya Suka-Suka yang mana kita akan mereview atau mengerjakan atau memperbaiki dikit ya terkait mungkin penjelasan tentang pohon ini. Nah di hadapan kita ini ada sebuah pohon sancang. Kita berbagi buat teman-teman. Dan tentunya juga kalau memang ada teman-teman yang tertarik dengan pohon ini, silahkan kalau mau dipinang. Sesuaikan dengan budget ya, karena di sini kita akan berbagi yang jelas proses pohon ini, kondisinya seperti apa, lebih detail. Yang tentunya kita akan menyajikan sesuatu yang beda ya, lain daripada yang lain. Jadi teman-teman sekarang bisa berbelanja, hanya duduk di meja, di kursi, sambil bengong, merokok, ya, atau di tempat tidur berbaring, sambil nonton channel YouTube Suka-Suka, mencari inspirasi. Dan tentunya kalau memang ada yang cocok, sesuai dengan budget dan keinginan, bisa dipinang. Yang jelas, channel YouTube Suka-Suka Bonsai akan selalu berbagi. Nah, untuk nego atau terkait dengan penawaran, udah dicantumkan di kolom deskripsi nomor WA. Yang mau belajar atau mau berbagi atau menawar pohon silahkan di sana. Yang jelas kita menunjukkan bonsai teman-teman. Siapkan pohon Anda. PBBI Jaya! PBBI Hebat! PBBI Maju! Nah, oke kita kembali ke objeknya ya. Nah, di hadapan saya ada sebuah pohon sancang yang mana sancang ini kita rawat sudah lumayan lama. Karena kita beli dulu itu bahan. Jadi bahan sudah ada cabang. Tentunya juga ada anak cabang. Nah, di sini kita neruskan untuk memenuhi ya, artinya pengelompokan daun. Nah, kondisi saat ini pohon seperti ini. Secara menyeluruh teman-teman perhatikan. Nah, jadi ini pandangan dulu jarak 2 meter, 3 meter ke belakang. Jadi teman-teman memandang pohon itu jaraknya berkisar antara 3 meter, 4 meter ke belakang. Kondisinya pohon seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi istimewanya pohon ini, pohon sancang ini daunnya kecil, hijau, mengkilat. Dan padat rapat ya. Nah ini salah satu, ini sancang ori ya. Jadi sancang ori, tidak tempelan, biasanya ada juga sancang bahannya dari wahong atau jadinya wacang. Ini ori sancang. Nah ini menyeluruh, kita pandang pohon itu dari jarak 3 meter ya. 3 meter, 2 meter, atau 4 meter. Jadi kita bisa memandang pohon ini keseluruhan ini full. Nah dimensinya, komposisinya, jadi teman-teman lihat ruang-ruang ini kayak apa ya, menampilkan keindahan yang luar biasa. Nah kalau ini pohon ini istimewanya kalau pohonnya perantingnya udah komplit. Jadi pengelompokan daun itu sangat kelihatan sekali. Nah proses pohon biasa mencapai puncak seperti ini tentunya prosesnya tidak gampang. Di samping kita merawat dengan detail khususnya di mengarahkan ranting, cabang anak cabang ranting, kita juga harus betul paham ilmu botaninya, terutama media yang cocok. Nah karena di daerah masing-masing lain suhunya berbeda, tidak sama. Tapi sancang setiap daerah artinya masih cocok ya, atau bisa jenis sancang, baik itu dingin maupun panas, yang penting jaga kelembapannya. Nah, jadi untuk sancang perawatannya tidak begitu ribet dan rumit sekarang. Yang penting jaga jangan sampai kutu putih masuk, karena musuhnya yang paling berat itu kutu putih. Sancang biasanya untuk kutu putih itu nempel di ketiak-tiak ini teman-teman, di bawah ini. Nah, yang paling parah lagi kalau nempel di batang. Jadi kalau kutu putih itu bisa membuat batang itu terbakar dia. Terbakar. Nah, itu yang bisa menyebabkan mati cabang atau mati ranting. Solusinya apa? Nah, jadi solusinya itu ada dua cara. Dua cara, kalau saya lakukan itu dua cara ya. Tidak tahu teman-teman yang lain.
Pertama itu yang jelas rutin insek. Rutin insek seminggu sekali atau 2 minggu sekali silakan, tergantung penyakitnya ya. Biasanya penyakit ini ditularkan oleh pohon yang ada di sampingnya ini, pohon ini. Semakin banyak ada sajang sekelilingnya, semakin rentan penyakit itu masuk. Karena tempatnya bersembunyi di bawah daun yang besar-besar itu, terutama pohon yang masih ngelos. Kalau kecil-kecilnya kan gampang kita lihat. Nah itu, jadi saya pakai insect, terutama kaliandra boleh, alika boleh ya, atau yang lain silakan. Yang kedua, kita melakukan cuci batang atau sikat, ya. Itu bisa menggunakan cuci batang atau sikat itu kita bisa menggunakan ditan, poles, atau menggunakan semprot steam. Jadi disemprot, hati-hati kalau peranting udah padat jangan sampai patah. Nah itu untuk keamanan menjaga merawat sancang. Nah terkait dengan media, kalau pohon agak mulai menguning, kembali saya jelaskan. Teman-teman ya, buat pemula juga, kontrol untuk media. Jangan sampai media tuh habis ya, artinya akar udah penuh. Terlambat itu bisa menyebabkan mati ranting. Oke, saya rasa itu untuk perawatan sancang. Nanti untuk review-review berikutnya kita tambahkan lagi. Berbagi buat teman. Yang penting bermanfaat ya buat teman-teman. Nah ini sancang di hadapan kita. Kita akan cek detailnya seperti apa kondisinya sebelum kita berbicara harga. Yang jelas kualitas oke, harga pun mengikuti. Oke, ikuti. Nah, kita kembali sahabat bonsai. Jadi kita lebih detail akan mereview pohon ini kondisi seperti apa. Yang jelas untuk memprogram atau menyuburkan pohon ini kita dibantu alat di sini nih. Talang ya. Talang ini juga membantu untuk menjaga kelembapan atau penambahan media. Nah, ini akan buka sambil melihat akarnya seperti apa. Nah, ini nih, kita lihat. Yuk. Nah, tuh seperti apa kondisinya. Tuh, sound saya. Cek, boleh cek. Ya. Kita cek dulu seperti apa kondisi akarnya. Nah, di sini teman-teman udah lihat akar seperti apa. Kita cek akarnya tuh. Akarnya keliling. Bagus. Tuh, ya. Ini pohon tingginya 30 cm, 29 sampai 30. Untuk lingkaran batangnya kita ukur aja ya, lebih detail. Ukuran batangnya di sini 22. Lingkar batangnya 22. Ya. Lingkar batangnya 22, teman-teman. Ya. Kalau tingginya 30 cm ya. Ya, 30 cm. 30 cm pohon ini. Tuh. 30 cm. Terus kita cek keliling kondisi akarnya. Nah, ini teman-teman, akarnya. Jadi akarnya udah pecah ya. Tuh. Nah, ini buat kontes The Max, oke. Nah, jadi akar udah keliling teman-teman, perhatikan. Udah terpecah juga akarnya. Nah, kita perhatikan batangnya. Terusannya. Nah, di sini. Terus naik sampai ke atas, sampai ke mahkota. Ya. Ini terusan batangnya. Teman-teman perhatikan dari depan. Nah, ini cabang lingkaran cabangnya. Berapa ini lumayan besar juga udah. Ya. Nah, ini 9 ya. 9 besarnya. Ini lingkar cabangnya 9. Ini kalau nggak salah 7. Nah, ini pohon ini kita lihat
menyeluruh di atas itu balance. Jadi udah mateng dia. Perpecahnya juga udah enak. Ada cabang, anak cabang ya, ranting. Nah, ranting nih. Nah, ranting semua sudah ada. Nah, kalau kita lihat dari bawah, pohon ini kekar kelihatannya. Kesannya udah kekar banget, udah mateng. Nah, paling kita melakukan penyukuran rutin ini, udah rapat sekali daunnya. Dan menjaga kesuburannya, jangan lupa. Nah, untuk menjaga kesuburan pohon itu atau mempermudah kita mengetahui akar itu penuh dan tidak di pot ini, jadi kita double pot. Double pot tuh bisa kita melihat dari bawahnya. Kalau akar itu udah penuh, jadi pada bagian bawah biasanya akar tuh turun dia. Nih seperti ini. Jadi akar kelihatan nih. Kalau akar sudah turun begini berarti di atas minimal biasanya itu akar udah penuh. Jadi media udah hampir habis. Jadi teman-teman udah siap-siap mengganti media atau mengurangi media di atas. Di sini membongkar dan ganti media baru untuk jaga kesuburan biar tidak terjadi mati ranting. Karena mati ranting itu berisiko sekali. Nah, itu kasihan pohonnya. Apalagi kondisi subur ya. Udah lengkap malah ada mati ranting, waduh itu kasihan nih. Nah, jadi kalau diperhatikan secara menyeluruh, ini percabangan, anak cabang nanti itu udah matang pohon ini. Nah, tinggal pengelompok daun saja. Membuat tajuk-tajuk ya. Oke. Nah, itu karakternya juga udah tua kelihatan. Nih. Enak pohonnya. Nah, ini pohon dengan kondisi seperti ini, dihargai 12 juta. Bisa nego. Nah, biasanya teman-teman sekarang bahan kan udah maut-maut harganya. Nah, sekarang di kita, di Suka-Suka, menyuguhkan pohon yang udah komplit, sudah subur, sudah lengkap, dengan harga 12 nego. 12 juta nego ya. Jadi teman-teman pintar-pintar negonya, yang senang tertarik dengan sancang. Nah, kalau proses pohon seperti ini, berapa tahun ada yang nanya? Nah, ada di kolom di IG ya, IG saya, dan ada juga chat lewat WA. Ini lumayan lama, mungkin dari bahan ini bisa tembus sampai 3 tahun atau 4 tahun, atau 3,5 tahun. Yang penting juga kesuburannya. Kalau mungkin buat batang ini sama akar, mungkin kurang lebih 1,5 tahun bisa. Cuman untuk kelengkap ini yang lama. Karena mengecilkan daun juga, mengelompokkan juga. Nah, saya garis bawahi dengan teman-teman kalau proses itu kita program, usahakan konsepnya konsep kontes ya. Minimal tertata konsep kontes. Jadi pohonnya punya nilai. Nah itu saya rasa buat teman-teman. Siapkan potnya selalu untuk menghadapi atau menunggu kontes demek berikutnya ya. Buat teman-teman. Nah ini. Ada teknik gampang cara untuk mempermudah ganti media tanpa harus mengangkat. Jadi di sini teman-teman ya. Jadi kita udah bahas tadi ya menyeluruh terkait dengan percabangan, anak cabang, ranting, daun, kelompokan kecil-kecil segala macam. Dengan kondisi seperti ini sudah dihargai dengan 12 juta bisa nawar, bisa nego. Ya, sekarang kita kembali ke materi untuk pergantian media. Ada nggak teori yang gampang? Bisa dicabut teman-teman. Bisa juga digoret ya dengan pisau. Ini kalau teman-teman nggak mau ganti silakan dicukil aja bisa. Jadi kalau nggak mau teman-teman repot, bisa. Nah, ya sebagai info teman-teman, di toko Suka-Suka ada alat untuk garuk akar. Kalau mau pesan order silakan juga. Jadi fungsinya di dua. Ini untuk garuk media, jadi untuk begini teman-teman. Nah ini seperti ini. Bisa seperti ini. Ya. Ini juga untuk akar, meluruskan akar. Seperti ini. Silakan tanya. Nah ini ada di toko Suka-Suka alatnya. Ini tujuannya untuk meluruskan akar. Jadi seperti ini. Jadi akar kita biar lurus, tidak ngilang-ngilang. Ini pakai gini. Jadi arahkan selalu. Nah jadi ada teknik dua, boleh dikaruk seperti ini. Ya, teman-teman tadi dengan menggunakan ini. Ya, bisa menggunakan juga cara dia angkat.
Diangkatnya seperti ini, cabut ini. Ini diangkat seperti ini bisa. Silakan teman-teman pilih yang mana. Nah, bisa diangkat seperti ini. Tuh, jadi kalau medianya udah penuh, seperti ini dia. Untuk mengatasi ini, jadi biar media tambah baru, teman-teman bisa menggunakan juga gunting untuk motong ini. Atau kupas dulu sini, ini bisa juga. Ya. Nah, ini. Pinggir-pinggirnya aja. Bongkar medianya. Jangan semua. Biar pohonnya tetap segar dan bisa dijemur. Kalau total ganti bisa juga. Namun kadang tidak bisa disuruh jemur. Kalau kita maunya langsung jemur ini. Nah, ini kita hilangkan. Ya. Pinggir-pinggirnya. Ya. Oke. Nah, jadi untuk akar ini kita bisa potong dengan menggunakan gunting. Jangan lupa gunting ini juga tersedia. Kalau suka-suka tinggal order aja. Nah, jadi kita ini potong. Nah, teman-teman. Jadi pohonnya enak kelihatan. Nah, ini pun full teman-teman lihat bisa. Jadi kematangannya seperti apa pohon ini. Nah, teman-teman lihat. Enak ya. Dengan harga 12 juta, kalau kita hitung dengan proses, termasuk pohonnya murah. Nih teman-teman. Asik pohonnya. Ya, taruh dulu. Nah, teman-teman bonsai, jadi tadi kita udah melakukan pemotongan akar. Tentunya dalam pergantian media ini perlu kita siapkan beberapa perlengkapan. Pertama, pupuk. Nah, ini pupuk Asmokot harus untuk kesuburan pohon. Beda dengan perawatan rutin lagi, kita bisa menggunakan siraman kotoran kambing. Ini utama nih, kita taruh media, ini taruh pupuk Asmokot. Teman-teman yang bingung, adik-adik terutama di kampung, yang bingung mencari pupuk ini bisa pesan di toko suka-suka. Jadi udah siapin ya. Bisa masuk di kolom komentar, kita kirimkan. Yang jelas sampai di tujuan. Teman-teman duduk santai tapi sudah dibawakan pupuk. Luar biasa. Oke, penawar. Silakan di chat-chat. Nah, terus media pasir malang. Jadi kita udah punya pasir malang, stok juga ada di toko. Teman-teman juga bisa dapatkan dengan kapasitas karung 25 kilo itu ya. Isi full. Bisa teman-teman dapat dengan harga murah juga di kita. Kita jual harga 35.000. Silakan datang. Yang jelas jamin pasirnya bagus. Untuk pasir yang kita jual, ini pasirnya yang berwarna hitam ya, bukan karena pasir Malang ada berapa, yang ada yang agak kemerahan, ada yang abu-abu, kita yang hitam. Karena unsur haranya lebih tinggi, kita pakai ini pohon subur Sumatera Mas tinggi juga. Oke, teman-teman kita langsung saja. Nah, ini media ini udah dicampur dengan kokopit dan sekam. Kita isi sekarang dulu. Nih, lihat teman-teman. Ya, kita isi, ratain dikit, ya. Udah dirasa rata, kita kasih pupuk secukupnya. Bagian bawah. Biar subur pohonnya. Ya. Setelah itu kita angkat pohonnya. Nih, teman-teman perhatikan, indah sekali. Dengan harga 12 juta. Oke? Pohon sudah siap kontes. Nih teman-teman. Silakan diangkut. Asik pohonnya. Tuh. Akarnya aman. Bisa langsung dijemur ya. Jadi teman-teman silakan. Siapa cepat dia dapat ya di Pinang. Oke, kita letakkan langsung di sini ya. Teman-teman perhatikan. Kita letakkan polos saja. Yang tepat ya posisinya, ya enggak. Nah, oke.
Setelah itu kita tambahin pupuk lagi nih. Keliling. Jadi pinggir-pinggirnya secukupnya, jangan terlalu banyak juga. Ya. Oke, setelah cukup, dirasa cukup, kita isi media lagi. Kita isi media lagi itu. Tuh. Jadi untuk di akar kita perhatikan, kita lihatin akarnya. Ya, teman-teman, beres sudah. Nah, jadi kita udah sajikan buat teman-teman terkait dengan perawatan, terkait dengan harga terutama. Seperti ini. Luar biasa. Ya, teman-teman, ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Baik itu bahan ataupun pohon jadi, kita siap berbagi buat teman-teman. Ikuti terus. Salam The Max.